Nungguin hujannya agak reda, bro. Kita berada di pos 2 Baju Umbul. Tadi Mas Yongki pesennya disuruh ngecamp di sini soalnya itu deket sumber air. Bener, di sini banyak sekali nyamuk, bro. Mungkin disarankan membawa lotion atau bahan nyamuk. Ini saya mau melakukan pendakian gunung lagi. Ini pendakian terakhir. Jam kira-kira dari sini, berapa menit lagi? Ini panas dingin. Sedadak kan? Mas. Kakak gak mainnya so? Kok ngopi ben nyusul. Ngopi-ngopi nang dhuwur. Nah. Tadi Mas yo. Oh ya. Ini. Oke, selamat sore teman-teman. Ketemu lagi di channel Cito Adventure Madiun. Nah, hari ini saya mau melakukan pendakian gunung lagi. Nah, mungkin ini pendakian terakhir di tahun 2020 ya. Karena memang tujuan saya ke Gunung Lawu itu ya kemarin sempat nggak jadi. Ini saya memutuskan untuk sebentar, ada motor. Nah, ini saya memutuskan untuk mendaki di salah satu jalur yang masih baru yang ada di Gunung Wilis. Untuk teman-teman yang pengen tahu lokasinya bisa lihat aja di deskripsi. Nah, mungkin untuk pendakian kali ini saya tidak solo hiking. Ini saya ditemani oleh salah satu teman saya yang ini. Perkenalan dulu, ini salah satu teman baru. Ini salah satu pengelola Instagramnya apa? Ngetrip Madiun. Nah, untuk teman-teman yang pengen tahu infonya seputar Madiun bisa follow ya ini di sini. Dan ini teman-teman udah ada tahu ya. Ini dia. Orang tersuper di sini. Mas Fadil. Oh ya, tadi saya belum jelasin puncaknya ya. Untuk Gunung Wilis kan memang punya banyak sekali puncak. Salah satunya yaitu Puncak Jontani. Ini salah satu jalur pendakian baru yang ada di Desa Bareng, Kecamatan Sawan, Kabupaten Nganjuk. Mungkin untuk teman-teman bisa coba ya jalur pendakian baru ini, karena jalurnya katanya sih lumayan bersahabat untuk pemula. Nah, jadi sebelum pendakian kita mulai, seperti biasa berdoa dulu semoga perjalanan lancar dari atas sampai kembali ke rumah masing-masing dengan selamat. Doa dulu. Gas. Moga nanti nggak hujan, bro. Iku teko Jontani wis kabut ya. Aduh, yang mendung. Aku jam 09.00 iso wis kabut Mas ning Manjatan. Lah ya. Susah itu. Wah, gedung Pak. Nah, ini tadi kita di awal itu melewati rumah-rumah warga seperti itu. Dan jalurnya pun masih beraspal, tapi ini udah mulai, jalurnya udah mulai makadam, bro. Tunjuk jalannya udah ada. Mantap, rekomen ini untuk teman-teman ya. Mungkin untuk yang lebih penasaran bisa follow aja Instagram Gunung Wilis via Desa Bareng. Monggo, Wak. Nah, soalnya itu yang ngelola itu ya teman saya yang tadi. Mungkin untuk teman-teman yang rumahnya itu ya daerah Jawa Tengah atau Jawa Barat bisa tanya-tanya di sana. Untuk akses menuju ke base campnya ya, sepertinya ya ada fasilitas seperti ojek, tapi nggak tahu juga
Mungkin teman-teman bisa bertanya sendiri lewat Instagramnya Gunung Wilis Via Bareng. Jalurnya di awal itu nggak begitu nanjak sih, landai santai. Ya semoga besok saya bisa ngobrol sama itu Mas Yongki namanya. Nah, teman saya tadi, saya pengen tanya itu soal dulu kan rencana jalur ini itu mau dibuat jalur trail, tapi kok udah jadi jalur pendakian. Saya juga penasaran soalnya waktu pas di Gunung Wilis tuh masih dilema antara jalur trail sama jalur pendakian, tapi ternyata jadi jalur pendakian. Vegetasinya ya seperti ini, hutan pinus pinus cemara ya ini. Jalurnya cukup bersahabat. Ini sangat rekomen buat teman-teman yang baru memulai pendakian atau hanya ingin ya nyari sensasi di gunung. Cocok. Estimasi menurut Mas Fadil tadi itu sekitar 4 jam. Kalau running cuma berapa jam Mas? 2 jam. Sambil lari 2 jam, sambil jalan biasa 4 jam. Mantap. Ini ada pesan-pesan dari perhutani bro. Woro-woro ayo konco alas dijogo, besok anak putune ben ora nemu sengsara. Mantap. Pokoknya ikuti saja jalur ini makadam ini bro. Dan di awal kita juga masih bertemu itu sama ibu-ibu, sama warga yang merumput ya. Tuh, Madiun. Sampai sini jalurnya masih seperti ini. Ini jalur aspal tapi udah jadi makadam. Lumayan pelan-pelan nanjak. Ternyata jalur seperti ini cukup menguras tenaga bro. Langitnya semakin mendung. Seharusnya ini ada rekomendasi ojek ini, lumayan buat menghemat waktu. Wih, jalur yang seperti ini masih panjang bro. Itu, nah, panjang. Tapi enak ya, suasananya juga gak begitu panas. Ini perjalanan sudah hampir 1 jam, kita masih melewati jalur yang seperti ini bro. Sampai kapan ini ya? Tadi kita juga masih bertemu motor yang naik seperti mau rabuk gimana saja, tapi jalurnya ya gak begitu menanjak, pelan-pelan nanjak biasa. Tapi untuk mendungnya kok semakin tebal. Monggo bu. Masih panjang bro. Ya jalurnya seperti ini terus. Kita lihat aja nanti. Semoga ya review saya bisa membantu teman-teman untuk kesini, bantu ramaikan juga bro. Gunung Wilis itu kan punya banyak sekali puncak, jadi kita ya nggak usah terfokus di jalur itu aja, cobain jalur puncak yang lain. Kalau di Nganjuk mungkin banyak sekali ya yang sudah populer seperti puncak Limas, tapi untuk Jontani ya udah mulai ramai juga ini.
karena memang aksesnya cukup mudah sekali. Mungkin teman-teman bisa lihat di deskripsi untuk penjelasan menuju ke base campnya. Mantap. Break. Siap, break dulu. Ternyata ya butuh istirahat kita, bro. Masih berapa jam kira-kira? Kira-kira Dari ya, sini berapa menit lagi? kurang lebih 3 jam lah. Maksudnya lewat jalur yang Oh, seperti lewat ini? jalur iki. Ya. Kurang lebih setengah jam lagi. Oh, masih setengah jam. Berarti udah hampir dekat sih. Break dulu, bro. Masuk harus sebat ya jinglung mah. Ya enggak sepangan. Wah, kita udah sampai di pos 1, bro. Ini estimasi dari base camp ya mungkin sekitar 1 jam lah. Nih, pos 1 Telon. Telon, artinya pertigaan. Yes, bener, Telon itu pertigaan dan ini ada pertigaan juga. Arahnya itu nggak tahu kemana. Kita ke sana. Sana. Masih Oke. nanjak. Masih nanjak dan masih jalurnya juga masih sama, bro. Arti kata Telon, bro, pertigaan, simpang 3, dan jalurnya masih seperti ini. Mantap. Untuk ketinggiannya sendiri saat ini sekitar 900 hampir 1000 mdpl. Dan untuk puncak Jontani itu sekitar berapa ya ketinggiannya? Sebentar. Untuk puncak Jontani memiliki ketinggian sekitar 1595 mdpl dan ini udah 1000, tinggal 500 lagi, bro. Nggak tinggi tuh. Pemula bisa cobain. Tanjakannya mungkin nggak begitu ekstrim, soalnya ini mungkin jalur motor warga ketika merumput. Masih bersahabat kok, bro. Jalurnya udah mulai landai atau berubah ya. Tertutup tuh. Vegetasinya udah mulai tertutup. Ini juga masih banyak sekali bekas-bekas sepeda motor warga. Dan di situ kok seperti ada suara aliran air ya. Kiri jalan ini mana banyu ya? Oh, ya bener. Di situ ada sungai. Dan nanti itu katanya tadi di pos 2 ada sumber airnya. Dan Mas Yongki tadi rekomendasinya disuruh camp di pos 2. Tapi ya mungkin saya coba aja langsung ke puncaknya, biar besok kita bisa menikmati sunrise tanpa harus berjalan dulu. Mantap. Jalurnya udah mulai tertutup, bro. Nah, sekali lagi untuk teman-teman yang mau kesini bisa tanya-tanya atau bisa follow dulu Instagram Gunung Wilis via Desa Bareng. Nanti bisa tanya-tanya di sana, terutama untuk menuju ke base campnya ya. Nah, untuk singwasinya sendiri mungkin 5.000 plus parkir 5.000, cukup bersahabat. Dan satu lagi, bro, di sini tuh masih banyak sekali nyamuk. Wajib bawa lotion. Jadi waktu saya berhenti di sana itu, wah, dikerek nyamuk, bro. Lumayan sakit tapi tak berdarah. Ini ada tempat yang cukup luas
dan cukup landai. Ini ada percabangan, nggak perlu khawatir. Ini kita hanya mengikuti jalurnya seperti ini terus nanti sampai pos 2. Nah, ini vegetasinya udah mulai berbeda ya. Wih, bendungnya semakin tebal bro, tapi kok jalurnya landai ya. Nah, wih, kelihatan di sana masih nanjak banget bro. Wah, ini suara garing pongnya keras sekali. Lumayan unik juga ya bro. Ini kalau malam-malam ya lumayan. Mantap. Nah, di situ juga bunyi lagi. Lotte yo. Lotte. Wih, sepertinya gerimis bro. Dan katanya pos 2 ada shelternya. Udah kita. Ayo. Waduh, ini baru sampai pos 2 bro. Udah hujan. Gasik-gasik. Nah, kita sampai di pos 2. Estimasinya tadi sekitar 20 menit dari pos 1. Pos 2 banyu umbul. Tapi kok hujan, bro. Ini ada bekas apa ya? Warung. Nah, warung itu lagi. Jalurnya ke situ. Sana. Lumayan tertutup. Dan kalau ke sana itu arah sumber air. Itu di sana ada plakatnya arahnya ke sana. Oke, saya mau coba ngisi air. Saya juga penasaran, bro. Ini jalur sumber airnya nggak sama kayak di Singolangu loh ya. Di sini lumayan jelas. Kalau di Singolangu ya seperti itu. Nah, ini. Oke, kita mau ngambil air dulu. Jernih banget. Iya. Banyaknya seger. Nah, ya. Namanya luar biasa namanya. Kita istirahat dulu bro, sebat dulu sambil makan snack, sambil nungguin hujannya biar agak reda.
Oke, kita lanjut. Nah, ini kita sambil nungguin hujannya agak reda, bro. Kita berada di pos 2 Baju Umbul. Ini ketinggiannya 1100 mdpl ini di kertas ini. Tadi Mas Yongki pesennya disuruh ngecamp di sini soalnya itu deket sumber air biar bisa masak sepuasnya. Tapi sayangnya nggak bawa apa-apa, apa yang dimasak ya. Mungkin akan nyamuk mas dengan yang luar. Iya, bener. Di sini banyak sekali nyamuk, bro. Mungkin disarankan membawa lotion atau bahan nyamuk. Kojol ini kudu. Ini cuaca dia udah mulai reda, tapi di atas sana itu kabutnya sadu. Saat ini pukul 4 dan kita mau persiapan lanjut aja. Pokoknya target sampai pos 5. Pos 5 apa puncak? Pos 5. Pos 5 aja, nggak malam pokoknya. Pos 5 mungkin maghrib ya. Yuk maghrib. Oke, kita mau langsung ke pos 3. Ini jam 4 dan kabutnya mulai turun. Ini jalur dari pos 2 langsung berupa tanah, bro. Lumayan licin kayak ini. Tapi kok masih ada jalur sepeda motor ya? Wih. Jalur trail badak. Susah. Kalau udah dilewati roda motor itu pasti seperti ini, bro. Hancur. Gimana ini? Mungkin kalau musim seperti ini harusnya bawa trekking pole biar nggak sebok. Pos 3 Bayangan. Wih, kabutnya sahdu. Wah, nih jalurnya masih dilewati motor, bro. Susah ini, susah. Ini udah full hutan pinus. Biasanya kalau hutan pinus itu kalau kabutnya tebal pasti embunnya akan seperti rintik hujan, bro. Ya, tapi meskipun jalurnya berupa tanah ini nggak begitu licin juga. Tapi di sana tadi, di sana tadi jalurnya bekas sepeda motor, ban sepeda motor, bro. Agak ya cukup mengganggu juga sih. Nah, ini mirip-mirip setelah pos 3 Cemaran kemarin. Nah, rasanya ya seperti ini. Dan estimasinya sekitar 100 menit dari pos 2. Nah, kita coba aja ya. Tadi kita berjalan dari pos 2 pukul 4 sore pas. Ini cocok ini buat teman-teman untuk yang masih pemula. Soalnya dari tadi tanjakannya cukup, yang menguras tenaga itu waktu mau ke pos 2. Ini perjalanan menuju pos 3 nya nggak begitu nanjak juga.
Tapi ya kalau bebannya seperti ini ya lama-lama ternyata ya mengkis juga. Semangat. Nah, kabutnya mungkin udah hilang. Semoga aja nggak hujan di sini sebelum sampai pos 5. Teman-teman saya gak udah jauh. Saya ketinggalan saya, bro. Biarin lah. Santai aja. Sambil nih ngeliatin view-view dari menuju ke pos 3-nya. Ya, meskipun jalurnya berupa tanah, tapi nggak begitu licin, bro. Tapi kalau lewat Candi Ceto ya, mantap jaya. Ini kita bertemu 3 percabangan. Tuh arah nggak tahu, ini nggak tahu, dan arahnya ke sana. Ada petunjuknya juga. Ya, kita langsung gas aja. Pokoknya jangan hujan. Wih, kok landai? Nah, sebenarnya jalur ini baru juga ya, baru diresmikan juga. Jalurnya sahdu, bro. Tertutup lumayan, tapi jelas. Kok teletik lagi ya? Wih, jalurnya asik, bro. Ini biasanya kalau di rumah saya bukan buat pakan ternak ini seperti. Duh, di atas masih berkabut terus, semakin tebal. Oke, ini kita menuju sebuah plakat. Karena ini di sini ada percabangan. Tapi ini sudah ditutup. Oke, arahnya ke sana. Akhirnya, bro, kita mendapatkan ruang yang cukup terbuka ini. Hati-hati, kita disponsori oleh Gas itu. Ini kita bertemu tanjakan yang namanya Montang Manting. Mungkin bikin pusing.
Permisi.